MLKI, Pak Ketua dan anggota MLKI lainnya, dan Ibu ini Bu Nugi dari Kesbang izin Bu. Izin, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kami sudah berkenan diterima hadir di sini untuk mengikuti kegiatan perdana, yaitu perkumpulan dari MLKI Salatiga. Pak. Ya, izin. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Pradityo Purwapranatama atau biasa dipanggil Mas Dio. Jadi kebetulan saya adalah Kasubsi 2 di Intelijen Kejaksaan Negeri Salatiga. Jadi kenapa kejaksaan ini adalah salah satu instansi yang mana membawahi atau membidangi terkait kegiatan dari pakem atau aliran kepercayaan dan keagamaan di masyarakat, yang mana MLKI dan juga organisasi yang tergabung di MLKI ini tercatat dan terdata di pakem kejaksaan. Jadi intinya dari kejaksaan sendiri sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini, yang mana dengan adanya MLKI tentunya organisasi penghayat yang ada di Salatiga yang mana selama ini berjalan sendiri-sendiri atau terpecah dapat diwadahi di suatu wadah yaitu MLKI. Kiranya nanti dengan adanya MLKI ini dari masing-masing organisasi penghayat, jika ada kendala atau ada permasalahan bisa menyampaikan satu pintu di MLKI, nanti dari MLKI bisa berkomunikasi ke kami, ke kejaksaan, ke pariwisata ataupun ke Kesbangpol. Jadi sehingga di kemudian hari jika ada rapat soal pakem, permasalahan yang ada itu bisa kita bahas, kita carikan solusi dan kita bicarakan. Tentunya saya mendukung, tadi saya sempat bicara dengan Pak Suryo terkait rencana kegiatan MLKI ke depan, yang mana sebetulnya kegiatan dari MLKI ini akan dilaksanakan lebih ke kegiatan sosial nih Pak ya, kegiatan sosial. Tentunya saya setuju, memang saat suatu organisasi ini baru berdiri, maka tentunya butuh namanya untuk memperkenalkan ke masyarakat apa sih organisasi ini, yaitu jika kita ingin menyentuh masyarakat dengan kegiatan sosial itu mungkin bisa nanti masyarakat mulai tahu, oh rupanya MLKI ini peduli juga dengan sosial, peduli juga dengan masyarakat. Seperti tadi Pak Suryo sampaikan ada kegiatan bazar, kegiatan apa mungkin kirap. Nah itu jika kegiatannya positif, kami intinya dari kejaksaan sebagai leader tim pakem sangat mendukung. Kami tentunya kejaksaan mengarahkan supaya kegiatan dari pakem itu, dari MLKI ataupun organisasi di bawahnya sesuai dengan koridor atau ketentuan hukum yang ada, dan jika kegiatan itu bermanfaat bagi masyarakat, bagi kalian, pasti kami sangat mendukung dan kami sebisa mungkin akan mensupport kegiatan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam. Rahayu. Terima kasih atas kesempatannya pada Pak Sur beserta teman-teman semuanya yang saya hormati, Ketua MLKI beserta jajarannya, pengurus maupun anggota, kemudian teman-teman dari instansi terkait, Mas Dio beserta jajarannya, kemudian Mbak Nugi dari Kesbangpol. Ini yang belum tahu, ya, Dukcapil ya? Dukcapil belum? Belum ya? Oke, belum. Suatu saat nanti saja kita bisa bersinergi bersama-sama gitu. Karena terkait dengan admin duknya, Dukcapil yang punya kewenangan gitu. Dan itu merupakan salah satu support system terhadap jalannya MLKI Unicom. Ya, prinsip kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung, mengapresiasi dengan berdirinya MLKI ini, sehingga tadi selaras dengan yang disampaikan Mas Dio bahwa kita akan bersama-sama gitu, menjadi wadah yang bisa menampung semua aspirasi maupun program kegiatan dari para penghayat tergabung di MLKI, dan itu akan memudahkan kita untuk berkomunikasi, berkolaborasi, bersinergi ke depannya. Kami juga bagian dari pakem, sehingga apapun yang kita rencanakan, kita programkan, mudah-mudahan itu menjadi suatu hal yang positif, yang lebih bermanfaat pada masyarakat.
dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, monggo kami akan ikut memasifkan ya, mempromosikan apapun kegiatan dari MLKI ini yang tadi akan stressing pada bidang sosial, alhamdulillah. Nah, kalau ada kegiatan maupun program kerja atau suatu event nanti silahkan untuk bisa menghubungi kami. Kami akan bantu semaksimal mungkin, entah itu masalah birokrasinya, masalah perizinannya, kemudian masalah publikasinya, yang pada prinsipnya itu merupakan kekayaan budaya dan wisata kita. Jadi wisata itu kan bisa wisata religi, bisa wisata budaya, terus MLKI bagian dari itu. Silakan kalau sudah ada dalam waktu dekat mungkin sudah ada program atau kegiatan yang bisa kita sokong bareng-bareng begitu, kita dorong bersama-sama. Nah, itu akan menambah varian dari budaya dan wisata Kota Salatiga. Dan itu hal yang syukur ya, nanti bisa menjadi salah satu ikon di Kota Salatiga yang mungkin belum ada di kabupaten kota yang lain. Nah, itu akan menjadi tambahan warna untuk kota kita, Kota Salatiga yang terkenal dengan kota tolerannya. Dan kemudian berharap Pak Wali kepinginnya kita menjadi suatu kota wisata yang punya keunikan atau punya suatu hal yang beda yang menurut jargon dari Pak Wali Kota terpilih. Nah, tentu Bapak Ibu semuanya terus siap berkolaborasi, monggo kita berkomunikasi, dan kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuka pintu lebar-lebar untuk ajang komunikasi maupun diskusi, supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik, berjalan dengan kondusif, berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi warga Kota Salatiga Raya dan sekitarnya. Dari kami, matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Ketua MLKI beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Lili, Kepala Disbud Kota Salatiga, dan perwakilan dari Kejaksaan, Mas Doni, Mas Dio, serta Bapak yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kami dari Badan Kesbangpol. Saya mewakili terkait dengan kolaborasi kegiatan dengan Kesbangpol, tentunya dalam rangka mendukung dan senantiasa untuk mempertahankan predikat Salatiga sebagai kota tertoleran itu, maka kami tentunya akan sangat sekali membutuhkan support dan dukungan dari teman-teman dari MLKI ini dalam rangka untuk penguatan kerukunan antar agama yang ada di Kota Salatiga, sehingga harapan kami dengan adanya wadah MLKI ini dapat berkolaborasi ketika nanti ada pembinaan ataupun sosialisasi terkait dengan kerukunan antar beragama, sehingga diharapkan nanti dapat menyupport salah satu upaya dan visi misi Salatiga, tentunya salah satunya yaitu mempertahankan Salatiga sebagai kota tertoleran, di mana ini kita juga setiap tahun berupaya sepenuhnya untuk senantiasa mempertahankan predikat kota tertoleran Salatiga nomor 1. Harapannya karena dengan adanya beraneka agama suku yang ada Salatiga, dengan adanya wadah MLK ini, tentunya nanti kita bisa berkolaborasi, baik itu di bidang pembinaan sosialisasi antar umat beragama, kegiatan sosial dan kegiatan yang lainnya. Kami juga siap untuk berkolaborasi, dan seandainya nanti pun ada kegiatan yang diselenggarakan oleh MLK ini, kami siap untuk berkolaborasi, dan sebaliknya kami juga akan siap ketika nanti kami ada kegiatan tentunya yang teranggarkan dalam rangka kegiatan sosialisasi ataupun pembinaan wawasan kebangsaan antar kerukunan umat beragama, kami pun juga akan melibatkan. Mungkin dari saya cukup sekian karena tadi sudah terwakili oleh Bu Kadis Butar dan Mas Dio. Jadi kami hanya menambah sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua dan terima kasih juga untuk
Komadi yang telah menyediakan tempat bagi kita di pagi yang baik ini, dan juga kami ucapkan selamat datang untuk perwakilan dari Kajari, Mas Dio dan Reka, juga Ibu Eni dan Ibu ya, perwakilan dari dan kami perwakilan dari Kabupaten bahwasanya kami sangat senang sekali dengan keberadaan MLKI ini yang notabene akan memberikan sesuatu hal yang sangat penting di Kota Salatiga dan pada umumnya kepada rekan-rekan penghayat, sehingga dari kegiatan pribadi masing-masing penghayat nanti akan tercover dalam forum MLKI, sehingga tidak menjadikan istilahnya salah paham atau saling buruk suruh antara penghayat yang satu dengan yang lain. Dan juga kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Kajari yang notabene telah memberikan peluang sebagai leadership dari MLKI, sehingga dalam perjalanan MLKI Kota Salatiga ini akan lebih memberikan warna baru kepada masyarakat, sehingga MLKI ini nanti akan lebih dikenal dan diharapkan oleh masyarakat untuk selalu maju bersama dengan beragamnya Kota Salatiga yang notabene sebagai Indonesia Mini, sehingga MLKI ini nanti bisa memberikan sesuatu yang sangat positif kepada rekan-rekan penghayat. Dan pada khususnya monggo Bu Neti, ini adalah salah satu keluarga kepribadian dari kami. Kami membawa 3 personel, ini Pak Darman, Mbak Slamet dan Bu Neti, sehingga kami berharap juga dalam forum ini nanti akan lebih memajukan MLKI, sehingga MLKI bisa di perjalanan ini bisa dibahas, bisa dikembangkan, bisa di garis bawahi bahwa kegiatan MLKI ini sangat positif dan baik. Dan juga kami sarankan kepada forum MLKI bahwasanya kami berharap walaupun kami belum berKTP penghayat, tetapi hati yang sudah berjalan sekian puluh tahun dengan perjalanan hidup, keluarga, bermasyarakat dan lain-lain, ini adalah satu bentuk perjalanan yang tidak mudah bagi saya secara pribadi, karena saya juga mantan PNS, sehingga pada saat itu juga ada sesuatu yang perlu dicermati sebagai PNS, sehingga penghayat ini yang saya lakukan adalah sesuatu hal yang sangat positif bagi diri saya sendiri, tapi tidak mengganggu dengan keberadaan yang lain, sehingga saya juga terima kasih sekali pada MLKI yang notabene untuk sekarang ini telah berdiri dengan kokoh, walaupun masih ada 1-2 hal yang perlu kita benahi, tapi kami berharap dari forum-forum seperti ini nanti akan menjadikan Salatiga lebih bertoleran. Demikian juga untuk Presidium untuk lebih praktis dalam menangani hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masing-masing penghayat. Kalau itu tidak masuk dalam koridor MLKI, tidak perlu ditanggapi. Tapi kalau itu menyangkut dengan keberadaan organisasi, namun kita bareng-bareng kita tanggapi melalui Pak Disnitra, sehingga MLKI ini tidak akan terganggu keberadaannya dan selalu mencakup, melindungi, mengayomi para penghayat yang sangat-sangat kita sayangi dan cintai di Kota Salatiga ini. Terima kasih, matur nuwun, rahayu. Rahayu. Enggang kula tresnani Cipenunjang, Cipendawu, wonten Sekretariat MLKI.
Rahayu, Rahayu. rahayu, rahayu. Rahayu. Iki panjenengan saged memaklumi keadaan kami karena kami baru berdiri tahun ini. Semoga MLKI yang ada ini bisa menjadi wadah para pelayan di Salatiga untuk berkomunikasi atau berkolaborasi dengan pemerintah dan berkembang, mengingat MLKI di Salatiga ini baru berdiri dan kami yakin semakin banyak nanti semakin remboko maklumi dengan keadaan yang ada ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu memaklumi dari dinas yang hadir pada pagi hari ini, malam nuwun. Kami juga baru berkenalan semua dengan sama ini, nanti tahap demi tahap akan kita berkembang terus MLKI ini. Demikian saya kira cukup menurut saya. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Sugeng enjang, sugeng rawuh, sugeng pinaraan, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Ingkang kula hormati Jenengan nggih, Mas? Ibu Heni saking Gak apa-apa, perwakilan PKC. Dinas Budaya dan Pariwisata, Mbak Luki dari Kesbangpol, Pak Dio dari Kejaksaan, dan Romo Adi khususipun ingkang amugukati wonten ing siang menika. Kawula wonten ing mriki dipun tuakaken sebagai tokoh masyarakat ingkang aktif wonten ing kabudayan. Kawula aktif wonten ing sakral menika Salatiga Kris Ageman Lestari. Terus Sansekerta menika Salatiga Kesenian Kerakyatan. Menika wonten warni-warni, wonten reog, wonten tarian dan sebagainya. Nah, waktu bulan November kalau wingi wonten ing Karangbuat Kudaran Lor sampun dipun deklarasikaken Karangbuat Kampung Budaya. Ingkang kala suwau kathah kegiatan saking enjang tuku indalu, tapi nyuwun ngapunten karena wedal dan persiapan ingkang dereng kagungan pengalaman saengga mungkin dereng saged mlibataken dhumateng stakeholder ingkang wonten ing Salatiga. Lah dengan harapan wontenipun MLKI menika saged ngrumakataken antara KTP orang-orang yang beragama apapun dengan penghayat yang termasuk paguyuban, padepokan atau perorangan bisa terwadai, bisa saling mengerti arah dan tujuan hidup berbangsa dan bernegara, terutama beragama. Salatiga adalah kota toleran, bukan saja sebagai slogan dan tagline, tapi minimal pelaksanaan dalam kemasyarakat betul-betul kita juga terwujudkan dengan adanya toleransi. Wujud tadi saya lewat sebelahnya antar pengawasan, sebelahnya Pasca, sebelahnya di sini ada pertemuan. Itu bukti bahwa kota Salatiga adalah kota toleransi yang menghormati antar umat beragama. Dengan harapan wontenipun MLKI khususipun saking Kesbangpol nih Mbak, supaya nanti di FKUB dilibatkan, ada keterwakilan dari MLKI supaya juga
di dalam sosialisasi khususnya di pemerintahan dan mungkin juga ngangsu kawruh di luar kota Salatiga, barangkali ada kegiatan-kegiatan tahunan atau apapun supaya juga ikut dilibatkan sehingga tahu warna di luar Salatiga seperti apa, hubungan antar umat beragama dengan penghayat dan sebagainya, sehingga ada pengalaman-pengalaman yang bisa diterapkan di kota Salatiga. Tentunya kami yang mungkin tidak terlalu lama dan tidak banyak pengalaman di pemerintahan kota Salatiga, tapi paling tidak saya cukup memberikan warna ketika itu, dan mungkin juga dari Bapak Ibu yang sekarang masih aktif di kedinasan mungkin juga sedikit banyak sudah mendengar Pak Soni Prati wonge kok ngopo, ternyata wong tapi suaranya kok ceritanya jerai galak. Saya bukan masalah itu, tapi ini masalah disiplin dan ketegasan. Karena saya hidup dari kecil itu hidup di kekerasan. Saya hidup di jalan, di pasar dan sebagainya. Tapi setelah saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat dan mewakili mereka di sebuah lembaga yang terhormat, tentunya kami juga akan menyesuaikan itu. Karena kehormatan itu bukan hal yang main-main bagi kami, sehingga di dalam MLKI pun saya berharap juga menjaga marwah dan kehormatan termasuk penghayat, terutama juga menjaga stabilitas pemerintahan kota Salatiga yang mungkin sudah kondusif gitu. Di Salatiga ini kotanya adem ayem, liane do demo, liane do kepioh, Salatiga tetap adem ayem. Bukan karena siapa-siapa, tapi masyarakat bisa menjaga masalah itu. Saya memperkenalkan diri, nama saya Slamet Haryono. Domisili saya di belakang sini masih Tegalrejo juga, jadi nggak terlalu jauh dari sini. Nah, Ibu Bapak kalau bertanya, saya saat ini masih ikut serta juga di komunitas pelajar Kampus Jiwo. Meskipun di Kampus Jiwo ini banyak variannya, banyak macam-macamnya, ya memang itulah keunikannya. Kita tidak muluk-muluk dan kita punya satu semangat yang sama dengan ibu bapak sekalian yang ada di sini. Kami secara kritis diskusinya, kalau teman-teman nyebutnya jungkringan, diskusinya itu secara kritis itu ada beberapa hal. Satu, semestinya atau apakah perlu konsep-konsep yang ada di dalam penghayat ataupun kajian budaya ataupun komunitas-komunitas yang berdasarkan oleh masyarakat tempatan ini bisa memuai itu pengertiannya ya, kalau untuk urusan kepercayaan ya itu masing-masing sendiri, tetapi apakah komunitas-komunitas ini kemudian dapat berperan dan berfungsi bagi kehidupan bersama. Nah, saya yakin itu berfungsi, tetapi kita menurut pengamatan kami itu cenderung sebagai praktisi. Jadi kita bertanya-tanya itu apakah blueprint atau cetak biru daripada toleransi yang sudah berkembang di Salatiga itu fenomena yang muncul tiba-tiba datang dari langit atau bagaimana? Kami juga punya mimpi, apa mungkin ya rancang bangunnya cetak biru toleransi ini juga bisa kita tularkan ke masyarakat di Indonesia secara luas. Nah, dengan demikian kami sangat berharap dukungan dari ibu bapak sekalian masing-masing komunitas maupun dari instansi untuk ayo mari apa yang bisa kita lakukan. Jadi keberadaan penghayat ataupun komunitas budaya dan seterusnya tidak hanya berdiri untuk dirinya sendiri, tetapi kita memuai berkontribusi bagi masyarakat. Nah, untuk itu hal-hal apa saja, nah monggo saya nanti coba minta respon ibu bapak mungkin yang dari dinas maupun dari
kejaksaan dan sebagainya, program apa yang mungkin bisa memberikan jalan supaya satu, pada prinsipnya adalah bagaimana nilai-nilai luhur yang ada di masing-masing komunitas atau kelompok penghayat kebudayaan ini bisa dipahami oleh komunitas lain, oleh kelompok lain. Jadi kalau saya membayangkan mungkin wujud nyatanya apakah kalau zaman sekarang ini mungkin berupa semacam profil komunitas dan sebagainya, atau mau dalam bentuk buku ya semacam bunga rampai komunitas yang ada di Salatiga. Lalu itu langkah pertama, baru mengidentifikasi aja misalnya, atau menyajikan yang apa adanya. Yang berikutnya adalah yang berupa program atau tidak lanjut yang bisa berkelanjutan. Saya kira masing-masing komunitas punya semacam kebijaksanaan, semacam pengetahuan yang diwariskan oleh leluhur kita menyikapi hal-hal yang dihadapi masyarakat sekarang. Misalnya bagaimana terkait dengan isu intoleransi. Masing-masing komunitas tentunya punya perspektif yang berbeda. Tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan, tetapi saya kira nilai luhur yang ada ini bisa kita sebarluaskan. Supaya apa? Supaya kita juga belajar hidup bersama. Itu dua hal yang paling mendasar, meskipun di dalam MLKI sendiri saya kemarin juga wanti-wanti sama Mas Surya. Kalau ada forum seperti ini ya sifatnya ya kita rembuk itu seduluran saja. Tidak usah membahas jeron-jeronnya masing-masing. Karena kan itu urusan dapur masing-masing. Iya Mas. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada orang yang berminat ya tidak apa-apa kan datang misalnya ke komunitas A ya silahkan. Tetapi prinsipnya di MLKI ini kita fokus untuk seduluran gitu ya, silaturahmi. Nah, meskipun demikian ini juga perlu ditopang dalam hal tadi masing-masing komunitas juga perlu untuk, kalau saya membayangkan paradigmanya orang atau paradigmanya untuk perlu ada showcase atau perlu ditampilkan apa yang ditampilkan, identitasnya komunitas, nilai-nilainya dan sebagainya, sehingga ini akan membawa atau menarik minat orang untuk belajar, entah itu sebagai anggota atau sebagai peminat saja atau praktisi ya monggo. Nah itu yang biasa kita lakukan teman-teman di komunitas Kaulo Jiwo ini. Belakangan ada banyak sekali riset terkait positioning atau bagaimana kontribusi Kaulo Jiwo dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam bagaimana mengelola anak, mengasuh anak, bagaimana kemudian menghadapi permasalahan dengan ribet yang lain-lain. Itu ada banyak sekali penelitian. Sangat baik dalam arti tidak hanya sibuk masalah dapuran, tetapi ini kemudian diangkat dan bisa berkontribusi bagi kehidupan masyarakat, bukan hanya lingkup Salatiga, bahkan kebanyakan kemarin penelitinya itu dari Jogja, datang ke Salatiga hanya untuk meneliti itu. Nah ini kita berikan apresiasi generasi muda. Dan yang ketiga, tantangan yang terakhir, ibu bapak, saya bersyukur di sini ada ibu-ibu di PKJ secara khusus. Ini otokritik buat kami, kebanyakan di PKJ itu bapak-bapak dan sudah berumur, kebanyakan. Lah yang ibu-ibu dan generasi muda bukan nggak ada, minim sekali. Saya nggak tahu di komunitas yang lain bagaimana, tetapi ini jadi otokritik buat kami secara khusus dan di MLKI ini, bagaimana supaya kalau program-program nasional atau internasional yang dengan daki-daki pakai SDG dan seterusnya, tentunya keberadaan atau pemberdayaan perempuan dan generasi muda itu lagi sangat gencar-gencarnya sekarang. Nah ini jadi refleksi lah buat kita bersama, apakah sebagai satu lontaran gagasan dan sekaligus tantangan buat kita semua, bagaimana menempatkan posisi perempuan, posisi kaum muda ini bisa ikut berpartisipasi dalam rangka satu, menjaga kebinekaan, keberagaman dan toleransi itu, dan juga untuk kehidupan yang lebih baik. Ini paling tidak
dari hal diskusi-diskusi yang kami lakukan baik secara terstruktur ataupun insidentil kami lakukan untuk coba apa yang bisa kita berikan. Jadi tidak terjebak aja pada masalah resep dapurnya seperti apa, tapi kita coba tawarkan satu gagasan, satu gerakan untuk kita berkontribusi di kehidupan yang nyata. Saya kira itu saja. Mungkin nanti saya juga minta respon balik dari ibu bapak, baik dari kejaksaan, dari Kesbangpol ataupun dari kebudayaan pariwisata, supaya teman-teman di MLKI juga bisa diarahkan dalam pengertian kolaborasinya itu bukan kolaborasi di atas kertas gitu ya, tapi bisa mewujud di dalam kegiatan atau program yang konkret. Sementara begitu kurang lebihnya kalau ada yang kurang berkenan saya mohonkan maaf. Saya kembalikan masing-masing. Matur nuwun Mas Slamet. Untuk mensosialisasikan terkait organisasi ini ya Pak. Jadi izinkan saya menjawab, zaman sekarang ini kan sudah mulai berkembang teknologi informasi itu melalui media sosial. Mungkin bisa yang pertama kita lakukan yaitu dengan membuat entah itu Instagram atau apa terkait organisasi MLKI ini, yang mana di situ menunjukkan kegiatan-kegiatannya yang bersentuhan dengan masyarakat. Dari situ kan nanti masyarakat akan melihat apa sih kegiatan real MLKI dan tujuannya apa. Cuma ada catatan, tidak semua masyarakat paham terkait MLKI, terkait penghayat ini. Masih masyarakat yang menganggap bahwa, mohon maaf masyarakat menganggap tabu hal itu. Namun kan dengan kita meng-up kegiatan kita, masyarakat nanti kan seiringnya waktu pasti akan semakin paham bahwa kalau sekarang aliran kepercayaan tidak hanya memikirkan kepercayaan atau penghayatannya sendiri, tapi sudah mulai berkontribusi bagi masyarakat. Ya, untuk pro kontra nanti itu pasti wajar, tapi yang penting dalam pro kontra itu kita sebagai organisasi MLKI tetap memberikan kontribusinya yang terbaik bagi masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung. Nah, tadi dapat saya contohkan kegiatan yang bersentuhan langsung itu yang bisa mengambil hati masyarakat untuk mengetahui MLKI ini apa. Ya misalkan ya kalau ada suatu kejadian atau apa bencana yang membutuhkan masyarakat, mungkin dari MLKI bisa ke sana memberikan bantuan, sumbangan sosial. Dengan masyarakat kita sentuh hatinya, pasti mereka akan, oh rupanya MLKI ini peduli ya pada kami, dan mereka akan mensupport kepada MLKI. Nah, itulah yang pertama harus kita tunjukkan adalah kontribusi untuk masyarakat dulu. Nah, itu kalau kita mau dikenal, maka kita harus menyentuh dulu hati dari masyarakat ini. Seperti itu Pak. Selain kegiatan itu mungkin nanti kalau ada momen-momen apa bisa melakukan kegiatan entah bazar, entah kegiatan mungkin pasar murah dengan membawa organisasi MLKI. Nanti bisa juga mungkin menggandeng dinas-dinas terkait, nanti bisa berkoordinasi dengan dinas UMKM atau perdagangan untuk melakukan kegiatan pasar murah. Terus nanti juga kalau di kejaksaan kami kan ada kegiatan namanya penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum, entah baik ke sekolah ataupun ke masyarakat yang dituju. Mungkin nanti kami bisa mensosialisasikan temanya terkait dengan kebebasan beragama, yang mana kebebasan beragama di situ nanti kami juga bisa mungkin menyempilkan terkait aliran kepercayaan yang ada di Salatiga. Ya mungkin nanti dari perwakilan MLKI bisa ada yang ikut itu memperkenalkan. Nah, nanti dikaitkannya dengan kebebasan beragama yang telah diatur oleh undang-undang seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu Pak. Kalau ada saran masukan lain mungkin dari Ibu Kadis. Tak kenal maka tak sayang kan, seperti itu ya. Jadi dan bagi saya yang penting itu kita memberi dulu gitu ya. Memberi dulu baru biasanya feedbacknya kita akan menerima juga gitu ya. Nah maka sejarah tadi yang disampaikan Pak Dio, mari kita
contohkan misalnya yang sudah kami lakukan, dan memang leres. Saya yakin tidak semua warga Kota Salatiga bisa langsung paham dengan keberadaan MLKI ini. Contoh kami, teman-teman yang ada di Sarirejo itu kan di bawah binaan Disbudpar juga, mitra kami. Ketika kami berupaya untuk bersinergi dengan teman-teman di sana, tidak semua warga kita itu bisa paham. Jadi menurut catatan di medsos kami, entah itu haters, entah itu netizen gitu ya, kami mendapatkan kecaman 96 netizen terkait kegiatan itu. Tapi itu tidak menyurutkan kami, karena memang itu harus kami lakukan, kan begitu. Itu contoh ekstrimnya Bapak Ibu. Nah, apalagi ini MLKI dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, saya optimis bahwa warga kita akan lebih mudah untuk menerima, lebih mudah untuk bisa mengenal. Apalagi nanti kalau sudah kenal, saya kok yakin gitu nih, pasti bisa bersinergi. Terkait dengan kota toleran, kemudian kalau Bapak Ibu sempat mersani, sempat menyimak, teman-teman yang beragama Nasrani pun ketika kemarin bulan puasa ikut berbagi takjil, waktu Lebaran ikut memberikan bingkisan pada warga kita yang kurang mampu. Pada saat terjadi bencana, kalau Salatiga itu longsor, yang paling sering itu kan longsor, kemudian pohon tumbang, gitu, karena angin puting beliung dan seterusnya. Baik warga kita yang beragama apapun hadir di sana. Nah, mungkin ini bisa menginspirasi MLKI, bahwa dengan kehadiran MLKI tadi yang sudah dikatakan mau terjun di dunia di bidang sosial, itu akan lebih mudah diterima warga kita. Dan saya sepakat, karena kalau kita tidak memasifkan informasi keberadaan maupun sepak terjang ataupun program kerja MLKI, ya warga kita tidak akan paham. Maka kita akan lakukan itu. Kami siap untuk bersinergi dengan MLKI untuk membantu mempublikasikan. Kemudian tadi kalau misalnya penjenengan yang punya program, pada saat nanti kami punya kegiatan yang serumpun atau bisa kesempatan hadir di sana bareng-bareng, itu kita bisa bekerja sama untuk gitu deh Bapak Ibu. Maka tentu saja tadi kalau untuk yang FKUB ya Pak Suniprat, nanti Kesbangpol memang itu mitra dari Kesbangpol begitu ya, meskipun kami pun menerima juga di program kerja yang diusulkan oleh FKUB, karena kami kan juga mengelola taman wisata religi sekarang. Nah, itu kan juga terkait dengan FKUB. Nah, namun demikian ya dengan kehati-hatian ya Pak Suniprat, nanti kita akan berdiskusi itu. Jangan punya harapan apa nanti bisa ke depan langkah kita itu bisa nyaman untuk kaum perempuan kan belum ada. Nawa itu yang baik atau niatan yang baik, insya Allah dengan keyakinan saya Tuhan akan juga memberikan jalan yang baik. Ngaten Bapak Ibu. Matur nuwun. Menambahkan sedikit, kalau MLKI ini sudah tercatat dalam pencatatan ormas di Kesbangpol, sudah terdaftar, sudah didaftarkan, kemudian terlibat aktif juga dalam penyusunan indeks kota tertoleran sebagai kontributor, dan juga ketika ada kegiatan di Barat Kesbangpol juga MLKI ini juga dilibatkan dalam kegiatan P4GM dan juga terkait dengan seminar kerukunan antar umat beragama. Jadi kami dari Barat Kesbangpol juga sebenarnya sudah berkolaborasi terkait dengan kota tertoleran. MLKI ini kontributor dalam keaktifan dalam pengisian indeks kota tertoleran juga tiap tahunnya, dan juga sudah terdaftar di pencatatan organisasi masyarakat yang ada di Barat Kesbangpol. Mungkin dari kami cukup sekian Bapak.